ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bab 45. Siapa mencaci masa, maka dia telah menyakiti Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yazunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan kita ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Al-Jasiyah 24. Nah, penulis memasukkan bab yaitu sabbud dahr, mencaci atau mencela masa. Ini karena masa yang menggerakkan, yang memutar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela masa berarti mencela Allah. Ini juga mengurangi ketauhidan. Ini bentuk dari kufur terhadap nikmat. Kadang ya manusia itu memang rewel. Ya, lama nggak hujan ingin hujan, ya kan? Kalau hujan terus ingin panas. Ya, hujan terus ya ini. Ya. Jadi begitu manusia, ya. Begitulah manusia. Nah, ketika ucapan-ucapan itu mengarah kepada kekufuran, yaitu dengan mencela masa, mencela keadaan, mencela situasi, ya, mencela keadaan, ya, kok musibah nggak berhenti. Nah, ini bentuk dari kekufuran terhadap nikmat. Karena mencela Allah. Maka di sini Allah mensitir tentang keyakinannya dahriyah. Di ayat ini adalah menunjukkan bahwa orang-orang dahriyah itu nyata. Dahriyah itu apa? Orang yang meyakini bahwa perputaran kehidupan itu ya karena masa. Hanya terjadi begitu saja kebetulan. Nah, itulah orang-orang ateis. Ya, dahriyah itu orang ateis yang menyandarkan semua yang terjadi itu kepada masa. Makanya tadi wa ma yuhlikuna wa ma yahadudunya namutu wa nahya wa ma yuhliku illa dahr. Ya, tidak ada yang membuat kita mati itu ya kecuali masanya. Ya sudah waktunya mati. Ya, dunia terbentuk ini ya karena terjadi begitu saja, musodafah, secara acak. Ya, sehingga bentuk ya seperti ini, enggak ada yang mengatur, enggak ada yang mencipta. Itu kan bentuk dari keyakinan ateis. Makanya ini dalam hal ini ya kalau itu masuk sampai ke itu ya kufur. Ateis kan kufur, nggak mengakui Tuhan. Tapi kalau orang iman ya minimal tadi itu ya, mencela masa karena berangkat dari kurang bersyukur. Ya. Qadar begitu kejam. Kan ya. Ya karena tidak sesuai dengan harapan. Ya. Sudah kadung modalnya banyak kok ya. Tertipu umpama. Sudah kadung mengerahkan semua kemampuan ternyata hasilnya nggak sesuai yang diinginkan. Nah, itu kadang-kadang ada ucapan-ucapan menunjukkan marah. Nah, ini Allah nggak adil. Wah, jadi begitu. Tapi kan hanya ucapan, tidak sampai meyakini bahwa Allah itu mengkufur nikmat 100% itu enggak, cuma memang kurang bersyukur. Itu tidak sampai mengurangi, tidak sampai menghilangkan ketauhidan. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahr wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahara. Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Disebutkan dalam riwayat lain, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahru. Janganlah kamu mencaci masa karena sesungguhnya Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam berkomentar ya, bahwa semua harus kita kembalikan kepada Allah.
Jadi apapun yang terjadi jangan membahas tentang keadaan, tentang situasi. Karena kalau kita mencela keadaan situasi ya berarti mencela Allah atau mengalihkan pada yang lain. Contohnya umpama berkomentar terhadap ya nonton sepak bola, berkomentar pada klub yang kalah ya, dan mengatakan Dewi Fortuna belum memihak padanya. Wah ini kan ya komentator sepak bola kan kadang-kadang begitu. Ya, ini ya bentuk dari kekufuran nikmat. Ya namanya orang Islam ya nggak percaya kalau ada Dewi Fortuna, itu nggak percaya ya karena kan ya di situ kan itu keyakinan mitos ya Yunani ya sebagai dewa keberuntungan kan begitu, tapi itu jadi apa namanya seakan-akan ya style berbicara gitu loh ya. Permainnya bagus luar biasa tapi nasibnya sial ya karena Dewi Fortuna belum memihak ya. Hari ini tidak memihak kepadanya. Ini kan jadi ucapan-ucapan yang kufur. Ini kan mencela Allah, seakan Allah nggak mengatur di situ. Ya. Atau ada bahasa ini semua campur tangan Tuhan. Seakan-akan Allah hanya ikut campur. Ada yang menggerakkan, Allah hanya ikut. Ya. Padahal kan semua yang menggerakkan adalah Allah. Makanya kan kadang-kadang bahasa-bahasa puitis itu malah mendekati pada hal-hal yang syirik. Ini harus kita hati-hati. Ya, seperti ini tadi. Karena Allah itu Maha, jangan pernah mencela Maha. Nah. Bab 46 menggunakan gelar qadhi al-qudat, hakim para hakim dan yang semacamnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Qala Sufyan mislu syahan syah. Sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelar raja di raja. Tiada raja yang hak selain Allah. Sufyan berkata, juga seperti gelar Shahan Shah. Bahasa Persia, ya, Shahan Shah itu bahasa Persia yang menyatakan bahwa itu rajanya raja. Jadi nama yang terlalu berlebihan. Makanya kalau memberi nama, punya nama itu jangan berat-berat. Ini tanggungannya berat ini. Qadhil qudah, berarti kan hakimnya para hakim. Kadang-kadang kan gelar-gelar seperti itu ya sebagai wujud sanjungan-sanjungan. Makanya kalau kita menyanjung orang itu ya jangan terlalu berlebihan. Jadi dengan kalimat kayaknya sudah nggak ada yang di atasnya. Dari seluruh dunia itu cuma satu orang. Wah ini kan kayak semuanya sudah sesat semua. Gitu. Semua sesat semua. Yang bisa mengerti kemurnian itu ya hanya beliau. Wah. Coba kalau tidak ada beliau. Wah. Ini kan ya pujian-pujian ya, nama-nama yang perlu kita perlu kita teliti. Seperti kita nyebut orang sebagai wali, itu juga ya bahaya, itu nyerempet-nyerempet itu. Seakan-akan ya memang ya yang menentukan wali dan tidak itu orang jadinya. Padahal kan wali itu adalah penentuan dari Allah. Orang ada kriteria, ya ada kriteria. Nah, manusia kan cuma lahirnya, sedangkan Allah yang mengetahui ya, isi hatinya. Ini kan kita jangan sampai hanya ya melebeli, menyanjung seperti kan dalam istilah-istilah tasawuf ya, ada wali badal, wali kutub, wali mustub. Itu kan istilah-istilah yang membuat orangnya juga nanti akan ada kesombongan, orang lain juga ada kultus individu. Ini bentuk dari bahaya. Makanya yes, biasa saja nama-nama itu. Ya, gelar-gelar. Baik. Dan disebutkan dalam riwayat lain, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhba'uhu. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Nah, makanya termasuk yang perlu kita perhatikan juga yaitu penggunaan atau penyebutan gelar-gelar. Nah, itu kan juga berpotensi kita menjadi sombong atau orang lain itu menjadi sombong. Gelar-gelar
ya diunggul-unggulkan, ya, unggul-unggulkan. Kadang-kadang mungkin gelar yang sebenarnya dia mencapainya itu ya bukan sesuai standar, seperti gelar-gelar dalam akademiknya. Kalau memang istilahnya katakanlah mendapatkannya beli bukan belajar, ya kan? Ya itu ya boleh sah-sah saja memakai. Cuman kalau setelah terus di sebut-sebut, kalau nggak disebut marah, ya kan? Ya, bayarnya larang gitu. Wah. Setiap ada yang mau menyebut dipesan jangan lupa gelarnya. Wah ini kan jadi ada kesombongan di situ. Nah, ini juga adab ya. Jadi menulis ini bab ini tentang penyebutan gelar-gelar yang berlebihan itu adab bersama Allah supaya supaya tidak ada sedikit pun menyamai menandingi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kan maharaja diraja ya pimpinan dari semua pimpinan. Makanya kan berlebihan. Seperti para pengikut tasawuf menjuluki mursyidnya, ya, menjuluki pimpinan tarekatnya itu dengan sebutan yang macam-macam. Ya, seperti ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan ulama yang yang istiqomah, yang sunnah, dipuji oleh ulama lain termasuk Ibnu Taimiyah dalam macam fatwa. Tapi karena pengikutnya kultus individu menjuluki dengan julukan yang berlebihan. Dijuluki siapa? Sultan Aulia. Jadi julukan Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Sultan Aulia, pemimpinnya para wali. Wah. Jadi kalau ada nama Sultan Aulia, nah itu meniru lakopnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ya belum tentu nama itu dia mengikuti tarekat ya, Qadiriyah, itu belum tentu. Karena kadang-kadang nggak mungkin orang itu nggak tahu tarekat itu apa, panganan apa itu. Jadi banyak ulama-ulama yang karena banyak karomah, banyak keutamaan itu dijuluki oleh pengikutnya dengan julukan yang beraneka ragam, yang itu kadang-kadang berlebihan. Ya. Baru tahu ya. Perlu banyak sejarah ini. Ya, kayaknya kenal dengan nama itu ya. Sangat kenal. Allah yahdihi insyaallah. Baik. Bab 47, menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama karena itu. Diriwayatkan dari Abu Syuraih bahwa ia sebelumnya diberi kunyah, sebutan nama panggilan Abul Hakam, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Innallaha huwal hukma, Innallaha huwal hakam, wa ilaihil hukmu. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini faqala ma ahsana hadha fama laka minal waladi qultu Suraihun wa Muslimun wa Abdullahi qala faman akbaruhum qultu Suraihun wa qala fa anta Abu Suraihi. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam satu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka. Dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini. Apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab, Suraih, Muslim, dan Abdullah. Nabi bertanya, siapakah yang tertua di antara mereka? Suraih, jawabku. Nabi bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Suraih, bapak Suraih. Hadis riwayat Abu Daud dan ahli hadis lainnya. Ini juga masih terusan babnya tadi, ya, bagaimana ketika nama atau julukan sebutan itu mengarah kepada kesyirikan dan berlebihan melewati batas, ya segera dirubah. Seperti sahabat yang diceritakan ini, dia dijuluki Abul Hakam. Hakam kan orang yang hukumnya, ya, apa yang ditentukan olehnya itu nggak pernah meleset, itu namanya hakam. Ya, maka itu ya sebenarnya itu ya pujian, tapi ketika mengarah kepada
berlebihan oleh Nabi dirubah. Anakmu yang paling tua siapa? Surah. Ya sudah, Abu Surah saja. Nah, untuk bagaimana orang itu yang dijuluki juga nggak merasa sombong, ya, merasa lebih daripada yang lain. Nah, untuk yang kenal atau yang mengidolakan juga tidak mengarah kepada kultus individu. Ya, seperti sebutan wali tadi, Mbah Wali umpama, kan? Ya, sebutan Mbah itu sudah yang paling tokoh disebut wali lagi. Nah, ini kan bahaya. Ya. Disebut mursyid, ya, orang yang memberi petunjuk. Nah, itu kan sebutan pimpinan torekot itu disebut mursyid. Nah, ini kadang-kadang tokohnya disebut mursyid. Ya, itu juga menyerempet ya pada hal-hal yang berbau syirik. Maka ya hati-hatilah ya. Jangan sampai itu terjadi dalam ucapan-ucapan kita, karena itu masuk ke mengurangi ketauhidan, ya, mengurangi ketauhidan. Bab 48. Bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran atau Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastajirun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. At-Taubah 65-66. Nah, bab ini adalah bab yang sangat penting karena manusia itu ya, terkadang suka bergurau, ya, suka guyonan. Nah, kalau bergurau dengan nama Allah, dengan Al-Quran maupun tentang Rasulullah, bergurunya hanya ucapan saja, tidak meyakini, itu syirkul asghar, ya, itu bentuk kekufuran yang kecil. Tapi kalau meyakini betul, ya, dengan hinaannya, guyonannya, dengan hatinya, itu bisa menghilangkan ketauhidan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, yang menghina Allah, menghina Al-Quran, ya, dikatakan sebagai kumpulan cerita-cerita, legenda, mitos-mitos, ya, itu kan menghina, ya, atau kumpulannya mimpi, ya, termasuk Rasulullah, ya, dihina, ya, dari sisi mungkin kalau masalah atau agama kita terima, tapi kalau masalah budayanya orang Arab, Nabi kan itu Arab, ya, kita bukan orang Arab. Nah, kita nggak perlu mencontoh Nabi, karena kalau masalah hubungan dengan kehidupan ya sesuai dengan budayanya, sesuai dengan alamnya. Ini kan berarti tidak menjadikan Nabi sebagai sosok yang panutan yang lengkap hanya dari sisi ibadah, tapi masalah kesehariannya itu tidak dikatakan bahwa itu sunnah atau yang perlu dicontoh. Ini bahaya, ya. Kan ada istilah saksiyah nubuwah dengan saksiyah basyariyah, itu dibagi. Kalau orang sekuler itu atau orang liberal itu dibagi itu. Kalau hadis-hadis yang disampaikan Nabi tentang hubungannya beliau sebagai Rasul, ahlan wa sahlan, kita terima. Tapi kalau hadis-hadis yang menyatakan hubungan dia sebagai orang Arab, nah nanti dulu, ya, sesuai nggak dengan budaya kita, ini bentuk penolakan, ya, itu bisa masuk ke menghina, ya, menghina. Apalagi Nabi itu kan zaman dulu, zaman kuno, 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, nggak mungkin bisa diterapkan sekarang. Apalagi kita bukan orang Arab. Ya, umpama nggak mau karena itu sunnah, ya silahkan, itu kan pilihan. Kalau sunnah kan memang nggak dosa, tapi kalau sudah menghina, masuk ke sini. Naudzubillah. Baik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, hadis dengan rangkuman sebagai berikut, bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada seseorang yang berkata,
Belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah seorang munafik. Sungguh akan kuberitahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Ketika orang yang berkata itu datang kepada Rasulullah SAW, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah ia kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang berpergian jauh, sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu, sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Beliau mengucapkan itu tanpa menengok dan tidak bersabda kepadanya lebih daripada itu. Nah, ayat ini menceritakan tentang munafik, ya, yang memang munafiknya ini adalah munafik yang hakiki, ya, munafik i'tiqadi, yaitu menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Sehingga apa yang mereka lakukan, ya, termasuk ya ini sering mengolok-olok, menghina, ya, Nabi, menghina sahabat, ya, di kalangan mereka. Makanya kita harus hati-hati kalau kita benci kepada orang, itu jangan sampai kebencian itu membuat kita itu nggak hati-hati dalam berbicara. Ya, akhirnya mengata-ngatai, menjuluki, ya kan, orang tersebut dengan julukan-julukan yang mengarah kepada agama. Itu bahaya. Ya, ilmunya seberapa itu? Ilmunya itu, ya, cuman angen-angen. Ya. Oh, dia ambisi ingin jadi pemimpin itu. Wah, ini. Jadi orang menyampaikan ilmu tapi dituduh ingin jadi imam, ingin jadi pemimpin. Nah, ini. Oh, itu sakit hati. Jadi seakan-akan kan bahwa apa yang dilakukan itu, ya, tidak berdasarkan, ya, panggilan ilmu, amanat ilmu, ya, sebagai panggilan dakwah, tidak. Tapi dijuluki dengan julukan-julukan seperti mereka menjuluki Nabi orang gila, orang kejingan, ya, termasuk tadi itu, ya, orang-orang itu orang-orang yang hanya dunia, ya, hanya itu pengecut. Nah, jadi ya meskipun itu, ya, kadang kalau orang iman betul kan nggak mungkin dari hatinya, tapi kan kebenciannya. Kalau munafik ini kan memang karena kekufurannya ini. Sehingga dalam hal ini kalau berangkat dari kekufuran, maka itulah, ya, kufrul akbar seperti yang munafik ini, ya. Maka ayatnya kan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kafir sudah 100%. Itu karena nifak i'tiqadi. Tapi kalau itu sekedar ucapan, kadang-kadang karena emosinya, karena kemarahannya sehingga menghujat berlebihan, yaitu masuknya kepada dosa, ya, dosa mencaci, dosa menghina, dosa ngerasani, apalagi sampai mulai beli ini ngerasani yang syar'i ini, ya, karena ini adalah bentuk dari pemagaran, ya, jangan sampai terpengaruh. Wah, kita boleh ngerasani, wah, ini ngerasani yang dibolehkan, wah, ini mencaci yang dibolehkan. Jadi majelis ilmu yang mestinya menyampaikan ilmu tapi penuh dengan caci, ya, caci maki, hinaan, hujatan, ya, poin-poin yang perlu, ya, dibacakan untuk menghujat, ya, supaya sering disebut. Ya. Ini bentuk dari, ya, semuanya mengarah kepada menghina, yaitu agama dan yang menetapi agama itu sendiri. Makanya hati-hati. Penyakit itu, ya, istihza itu, ya, meremehkan orang, ya, merendahkan orang, itu penyakit hati yang bisa menyeret seseorang pada kekufuran. Ya, kalau kita benci, kalau kita itu marah,
ya langsung didoakan saja ini kejelekannya supaya berganti dengan kebaikan. Nggak perlu dendam, karena dendam itu api yang membara di sini. Gitu loh. Nah, membara. Nah, kalau ada yang nyebut mengarah kepada menghujat, wah itu, wah, langsung bangun, ya kan? Nah, langsung bangun, suaranya paling keras, ya kan? Nah, itu bara yang membara itu. Makanya biasanya tidurnya nggak akan tenang gitu, ya kan? Nah, bisa-bisa jantungnya itu bisa bermasalah itu. Ya bermasalah itu karena bangun tidur sudah mikirkan ini bagaimana ini menghabisi ini. Semua hidupnya itu hanya untuk nyari program bagaimana menghancurkan. Ya repot sudah. Nah, akhirnya nggak sadar menghina Allah Rasul. Ya, ya namanya orang yang mendukung ya ini berarti orang yang mewakafkan diri dalam perjuangan. Wah. Tapi kalau nggak mendukung, wah ini ya, kalau yang mendukung wah dipuji-puji, ya inilah perjuangan sebenarnya. Nah, ini bentuk dari meremehkan tadi itu. Nah.